pagi anak-anakku. Selamat karena sudah naik kelas 8. Semakin tinggi tingkatan, jadi anak-anak harus semakin dewasa. Di kelas 8 ini saya harap kalian menjadi anak yang lebih rajin daripada sebelumnya. Oke, anak-anak kelas 8. Kali ini kita akan membahas materi tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Seperti apa materinya? Kita simak dengan seksama. Siapkan buku tulis dan catatan, pensil, bolpen, apapun itu, apapun yang penting saya sampaikan harus segera dicatat. Oke, stay tune. Mari kita masuk ke materi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi gerak lurus. Setelah itu, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas gaya dan hukum Newton. Silakan kalian menyiapkan buku tulis dan catatan dan membuka LKS yang sudah diberikan oleh sekolah ya. Nah, tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda itu dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu acuan. Misalnya, pertama dia berada di satu kotak lantai di samping pintu. Kemudian dia bergerak menjadi 3 kotak lantai di samping pintu. Nah, itu bisa dikatakan maka dia bergerak karena posisinya berubah dari suatu acuan. Acuannya apa? Pintu. Benda yang bergerak pada suatu lintasan lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Sehingga bagaimana hubungannya antara jarak dan waktu? Bagaimana hubungannya antara kecepatan dengan waktu? Untuk mengetahuinya, ayo kita lakukan kegiatan berikut. Nah, ini jadi di buku paket kalian sudah ada suatu percobaan. Percobaan ini melibatkan kendaraan bermotor berupa Tamiya. Tamiya itu sebelum dia melaju, dia diikatkan dengan kertas pita, kemudian kertas pita itu disambungkan dengan pewaktu ketik. Dimana ketika nanti Tamiya itu berjalan dengan suatu percepatan tertentu, pita ketik itu akan menggambarkan tik-tikan yang melambangkan sebuah percepatan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini. Ketika dibuat grafik, gambar sebelah kiri, kalian lihat, di situ akan meningkat. Nah, itu menandakan bahwa terjadi suatu percepatan. Kemudian kesimpulan yang nomor 2, kalian lihat, grafik hubungan antara jarak dengan waktu itu adalah berbanding lurus. Jadi semakin besar waktu, jaraknya juga akan semakin besar. Selanjutnya mari kita pelajari tentang perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, kalau jarak itu melambangkan suatu jarak yang bisa ada besaran dan satuannya. Tapi kalau perpindahan itu harus ada acuannya, seperti tadi soal pintu. Jadi ada acuannya. Dilihat seperti pada gambar ya. Kalau jaraknya itu dari A, B ke C, kalau perpindahan itu dari A ke C. Nah, ini kalian lihat dari A, B ke C itu adalah jaraknya. Tapi kalau perpindahannya dari A ke C, kesimpulannya bisa kalian lihat di kotak, kemudian dicatat di buku catatan. Nah, sekarang pikirkan perjalanan saat kamu pergi dari rumah ke sekolah. Apakah kendaraan yang kamu tumpangi selalu melaju tetap? Bagaimana kamu bisa mengukur kecepatan kendaraan yang kamu tumpangi?
Nah, kalian lihat gambar ya. Jadi ini ada seorang atlet yang berlari. Nah, dia tuh menempuh jarak dan waktu tertentu. Ketika dia 0 detik, dia tuh menempuh jarak 5 meter. Kemudian 2 detik dia menempuh jarak 15 meter. Dan sampai 6 detik dia menempuh jarak 30 meter. Berbanding lurus kan semakin meningkat. Nah, jadi kemampuan atlet dalam menempuh jarak itu dapat dituliskan sebagai kelajuan atau simbolnya tuh V kecil Latin sama dengan S per T. S itu jarak, T dibagi waktu ya. Jarak dibagi waktu itu sama dengan kelajuan atau kecepatan. Bagaimana cara mengukur kelajuan kendaraan bermotor? Apakah benar menggunakan speedometer? Nah, ternyata speedometer tuh tidak mengukur kecepatan ya, tapi mengukur kelajuan. Bagaimana cara mengukur kecepatan kendaraan motor? Nah, caranya itu kalian menggunakan GPS. Karena GPS itu akan menunjukkan kecepatan dari kendaraan yang kalian naiki. Nah, jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan. Delta S itu perpindahan ya. Dengan delta adalah perubahan atau selisih jarak. Gerak benda tiap satuan waktu atau simbolnya T kecil. Nah, sekarang ini kalian buka di buku paket kalian ada, bisa langsung dikerjakan di buku tulis, nanti dikumpulkan berupa foto ya. Nah, yang ini 1 2 nomor, kemudian yang ini 2 nomor juga. Ini di buku paket ada. Itu suatu yang didiskusikan. Sebentar. Nah, suatu yang dipercepat itu berarti kelajuannya meningkat. Kalau diperlambat itu namanya kelajuannya menurun. Ketika lampu hijau menyala berarti itu kan mobil digas. Nah, dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi itu berarti dipercepat. Nah, kalau lampunya sedang merah, dari kita kelajuan tertentu sampai akhirnya berhenti itu namanya diperlambat. Simbolnya percepatan itu A ya. A sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya diperoleh dari VT min V0. Keterangannya sudah jelas di bawah ini, bisa kalian baca sendiri. Silahkan kalian diskusikan yang ini. Kemudian tugasnya yang ini. Silahkan dikerjakan di buku tulis, nanti hasilnya bisa difoto, dikirimkan ke saya ya. Sekian pertemuan pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.